Halo bosku, kembali saya Timothy sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jog. Nah, jadi hari ini saya akan memberikan panduan cara atau tips untuk merefresh mesin atau bersih-bersih mesin atau oil change segala macam supaya mobil ini dalam kondisi yang prima kembali di bagian mesinnya. Walaupun ini memang service record dan terakhir servis di Toyota, tapi nggak ada salahnya kita refresh sendiri. Jadi kita akan melakukan, jadi kalau misalkan punya mobil Fortuner VRZ itu kan, kalau misalkan kalian membeli dalam kondisi bekas kan kalian nggak tahu sebelumnya ini historinya seperti apa, lalu ngebersihinnya seperti apa. Nah, lebih baik kalau misalkan punya mobil 2GD seperti ini, itu kan bisa lakukan penggantian oli, yang baru dapat mobil ya, penggantian oli, lalu oli mesin, oli filter, filter solar terutama, lalu untuk pembersihan EGR, lalu pembersihan throttle body, lebih baik sih dibersih-bersih semua, sama lakukan namanya purging supaya injektornya itu bersih terus. Nah, maka dari itu kita akan lakukan refresh mesin refresh di bagian mesin, bukan perbaikan ya, tapi lebih ke supaya mesin itu bekerja optimal seperti baru. Dan juga kita akan pasang stabilizer di bagian bawah. Nah, karena mungkin kalian udah ngikutin video sebelumnya, kalau mobil ini di bagian depan tuh suspensinya kurang nyaman, goyang-goyang. Kita akan bikin lebih stabil di bagian depan. Lalu juga kita akan ganti brake padnya menggunakan yang keramik dari Brembo. Karena kalau misalnya yang original ini menurut saya pakemnya itu nggak sepakem Ribbon ya. Jadi kalau misal mungkin lebih pakem tapi feel-nya lebih pakem ke Ribbonnya itu. Jadi ya mungkin kita akan ganti brake pad juga supaya mesinnya lebih nyaman, lebih fresh lagi. Dan nanti kita akan review setelah refresh di bagian mesinnya dan juga dipasang stabilizer dan pasang rem. Nanti kita akan review lagi Fortuner ini jadi seperti apa. Jadi kan bisa ikutin proses before, proses dan afternya seperti ini. Nah, ini sekarang kita udah kelar untuk mesin.
nanti kita bahas tentang mesin juga. Nah, ini sekarang lagi di spuric balancing di salah satu bengkel teman kita ya. Nah, nanti kita mau tanya-tanya tentang cara untuk spuring atau balancing atau kaki-kaki sebuah Innova. Sebuah Fortuner VRZ, kebiasaan Innova ya. Jadi gagah banget ya kalau dari samping. Nah, sekaligus kemarin udah saya pasangin stabilizer front lower. Nah itu masnya. Itu udah pasang front lower. Ternyata untuk VRZ itu front lowernya dia lebih kecil dibanding yang punya Innova gitu. Nah, nanti kita mau tes juga kira-kira seberapa ngefek front lower daripada ultra racing ini, karena tadi udah cobain di jalanan paving ya, dia berkurang sekitar 40-50%. Tapi nanti kita mau tes kira-kira di jalan paving 50%, lalu di jalan belokan seperti apa, lalu ketika stopping seperti apa, nosedive-nya kira-kira kerasa banget atau enggak, nanti kita cek waktu di perjalanan, waktu di luar aja. Nah, kita mau bahas spuring buat ini, nanti kita tanya-tanya dikit sama masnya. Fortuner ini waktu datang langsung ditanya ya, kira-kira mas ada kendala apa? Nggak ada kendala apa-apa, karena memang mobil ini baru dapat, jadi sekaligus kita settingnya disetting ulang semua supaya mobil ini nyaman dipakai jarak jauh. Karena mungkin akhir minggu ini mobil ini bakal dibawa papa saya pulang ke Jawa Tengah. Nah, ini kita tanya sama masnya nih, mas, kalau Fortuner cara spuring yang oke, settingan kaki-kaki itu gimana? Kalau untuk settingan sih sebenarnya udah ada speknya ya, jadi kita cuma ngikutin yang ada di komputer aja ya. Tapi tadi waktu pertama disetel sih kendalanya yang sebelah kiri ini agak sedikit makan luar Pak ya, cuman karena cambernya ini terlalu plus. Untuk kalau yang kanan, kalau kelihatannya makan dalam karena terlalu minus, jadi posisi ban seperti ini. Oh, jadi posisinya enggak lurus ini, agak miring. Ya, untuk yang kiri terlalu plus, untuk yang kanan terlalu minus. Jadi ban seperti ini. Oh. Makanya kita stabil lagi, dilurusin. Nah, paling ntar kita lihat endingnya ya. Jadi before afternya ya. Nah, bagusnya kalau untuk Fortuner, untuk angka di sini tuh bagusnya berapa nih mas angkanya? Kalau untuk angka, untuk velg standar ya? Untuk standar ya, biasanya kalau untuk standar kalau ngikutin spek, biasanya kalau yang bagus itu rata Pak ya, 3 lebih lah, apa 3 derajat apa berapa. Cuman khawatir biasanya kalau untuk ada yang setelan caster, kalau dilurusin khawatir ntar efeknya ngebuang ke kiri. Makanya casternya ini berarti sama kayak ribbon dong? Betul, sebenarnya sama sebenarnya. Sebenarnya cara kerjanya sama ya. Yang ada setelan caster camber itu seperti Innova, Fortuner itu sebenarnya sama. Cara kerjanya sama. Jadi yang caster kiri ini lebih besar, artinya lebih bajuin dikit. Khawatir kalau disamain, khawatir kebanyakan ngebuang ke kiri. Nah, kalau misal disamain nih mas, kira-kira efeknya apa nih? Kalau disamain, efeknya khawatir ngebuang ke kiri. Kira-kira bannya makan dalam nggak? Kalau perkara makan dalam atau tidaknya sebenarnya dilihat dari camber sama tunya. Oh. Jadi kalau posisi makan dalam ataupun luar dilihat dari camber sama tunya. Kalau untuk caster nggak ada masalah. Oh, caster dia nggak pengaruh ke makan dalam. Nggak ada masalah. Terus di kaki-kaki Fortuner nih mas, kira-kira problemnya seringnya apa nih? Kalau Fortuner VRZ? Fortuner ya, pengalaman saya yang sering ya. Yang sering itu long terot yang sering kena. Oh, long terot ya? Long terotnya sering kena. Makanya kita nggak berani sporing kalau seandainya kaki kita bermasalah. Khawatir ntar kalau di sporing hasilnya nggak maksimal. Oh, kalau ini gimana mas? Kalau untuk yang mobil ini, ya alhamdulillah ya, artinya nggak ada masalah. Tadi kan seperti cek juga kakinya, oke lah, nggak ada masalah. Nah, gejalanya kalau long terot kena itu apa mas? Biasanya jalan nggak stabil, khawatir kena jalan posisi yang zebra itu ngebuang apa gimana, terus ketika ketemu gelombang dia biasanya langsung setir nggak stabil, nggak nyaman aja. Yang kedua efeknya biasanya makannya nggak rata. Oh, jadi yang pertama mungkin kalau kena polisi turun kecil-kecil, juga kayak gelombangnya, dia nggak bisa dikendaliin ya? Nggak bisa dikendaliin. Terus efek keduanya ya makan sih, lebih ke arah makan dalam atau luar gitu. Jadi nggak stabil, nggak enak. Selain itu apa mas, VRZ biasanya? Problemnya sih nggak ada kendala ya. Nggak ada kendala ya? Itu aja sih. Cuma itu aja ya. Oke. Kebanyakan kan kalau yang Pajero ataupun Fortuner bantingannya terlalu empuk, kebanyakan ya orang pakai ya. Makanya kebanyakan orang pakai yang repair itu apa namanya, karet damper ya? Nah, damper
Nah itu kira-kira gimana? Tambahin stabilizer lagi, kebanyakan gitu sih. Ini mobil saya goyang nih, gimana? Nah berarti nggak cuma saya yang ngerasain. Ternyata yang pakai Fortuner ngerasanya di bagian depan atau belakang goyang ya mas? Kalau untuk yang paling kerasa sih depan lah ya. Depan ya? Iya berarti benar. Jadi saya nggak salah lah ya. Limbung, memang gitu, mewakili masyarakat Fortuner pada umumnya ya. Depannya itu nggak stabil gitu ya, goyang gitu. Makanya kita pasang stabilizer, ntar kita cek kira-kira bakal seperti apa. Nah kalau untuk Fortuner yang modif mas, kira-kira velgnya udah digedein, itu settingannya gimana tuh? Apakah sama kayak gini atau ada settingan? Kalau untuk settingan ya tergantung ya, posisinya peleknya aja diganti, apa bannya. Biasanya kalau posisi bannya yang diganti, makanya kita lihat biasanya kalau bannya udah diganti lebih besar, khawatir belok kanan kirinya sering mentok ke yang apa namanya ya kayak Innova lah ya itu ya kayak sering mentok ya. Makanya kita setting dari resikonya apa, resikonya ntar kita nggak bisa senyaman yang standarnya. Satu, kedua kita nggak bisa ngikutin speknya data dari sini pak. Artinya harus di custom lagi. Nah kita ngikutin posisi arah yang agak jauh di kemana kita geser, misalkan mentok ke belakang kita geser ke depan. Gitu kan, di sini ada setelannya nih, caster itu. Berarti itunya ya? Iya. Kayak Innova aku kemarin juga dimajuin tuh. Iya. Cuma kemarin ya. Waktu dimajuin memang stabil mas. Cuma mungkin setirnya tuh agak sedikit geser kayaknya. Geser, miring. Miring sedikit. Miring itu sih sebenarnya bisa disetel sih sebenarnya. Oh bisa setel ya? Berarti ntar bisa buat sini lagi ya? Ya disetel, kalau untuk miringan itu bisa disetel manual sambil berjalan. Kita jalan, setelnya miring kemana, kita setel di area jalan. Artinya sebenarnya kan kalau untuk data sendiri kita itu nggak bisa acuan kepada data yang ada. Artinya kita kan nggak tahu realita di jalan kita seperti benar nggak? Jadi data ini kita buat acuan aja. Makanya kita ketika ada yang scoring itu kasih garansi buat apa? Ketika ada yang miring masih butuh makanya sebenarnya nggak apa-apa. Oke siap. Jadi gitu ya yang punya Fortuner VRZ, hati-hati sama long terot. Gejalanya itu daripada makan dalam mending ganti long terotnya dulu. Tapi kebetulan sehat dan ini kita lagi di sporing nih, sama mau balancing juga ya mas ya. Balancing sih kemarin kendalanya kalau jalan 100 ke atas agak getar dikit sih. Agak getar dikit. Kalau untuk getar dikit 100 ke atas biasanya finish balance pak. Finish balance, sedangkan di sini kita belum tersedia alatnya lah kalau untuk finish balance. Kita alatnya kapasitas alat kita itu 100 ke bawah. 80 masih bisa kita balansi. Kalau udah 100 ke atas itu namanya finish balance. Oh iya. Berarti di balancing aja kayaknya nggak apa-apa mas. Sekalian. 4-4-nya. Iya, siap. Makasih mas. Setelah di sporing aja. Iya, siap. Makasih mas. Nah, sekarang kita ada di Foresta nih BSD. Nah, biasanya saya ngetes kalau kepot-kepotan mobil di sini ya. Jadi jangan ditiru karena maksudnya sebenarnya ini jalan raya, cuma ya jalannya itu lumayan kosong. Nah, kemarin saya ada problem di Innova ini ketika belok itu dia bergoyang gini. Jadi kayak nggak tahu orang ngomong limbung itu kategorinya macam-macam ya. Jadi bisa goyang-goyang, jalan lurus goyang-goyang, jalan belok goyang-goyang. Tapi yang saya rasain di Fortuner ini kalau belok ya dia jalannya itu mantul-mantul gitu ya. Nah kita cobain, kita jalan mungkin 60-80. Nah
ini tenang ya, kan bisa lihat nih cukup tenang, jalan 100 masih tenang. Nah ini masih sangat tenang. Nah gejala ini ya masih ada tapi udah berkurang, bisa bilang 70%. 50% di jalan paving, 70% di jalan aspal, jalan raya ya. Nah, kita belok. Nah dia juga nggak terlalu ngebanting tetap ada, nggak hilang. Ketika ngebantingnya ini mungkin nggak terlalu signifikan lah ya, mungkin berkurang 30% aja. Tetap dia agak gini, cuma gejala goyang-goyang waktu belok itu berkurang 70%. Nah sekarang kita coba melakukan pengereman. Pengeremannya juga lebih tenang ya. Nah, tadi habis jalan 60-80 tapi direm sampai benar stop, lumayan tenang. Dan ini kalau di gaspol juga nggak terlalu naik gitu, jadi mobil ini rasanya tuh lebih enak, lebih tenang. Kalau bagian belakang menurut saya masih stabil lah. Mobil ini belakang itu cenderung stabil tapi memang agak keras. Nah, sekarang kita putar balik dulu, kita cobain ketika stabilizer ini ketika menghajar polisi tidur berhentinya gimana. Kalau kemarin kan berhentinya goyang-goyang gini ya, ini nanti kita cobain berhenti setelah kena polisi tidur. Nah ini lebih tenang, belok lebih tenang, nggak bikin panik. Di rem juga lumayan tenang, nih kita rem pelan-pelan masih oke. Kemarin sih panik banget itu. Nah ini polisi tidur, kita coba. Nah tenang. Jadi ternyata masa ultra racing ini di Fortuner juga efeknya lumayan signifikan ya untuk di bagian depan. Dan nggak keras gitu. Tapi kalau mungkin mobil kalian itu basicnya bagian depan itu udah keras, udah stiff, janganlah pakai ultra racing. Apalagi di bagian belakang ini kalian tambahin stabilizer lagi ya memang lebih tenang gitu, maksudnya lebih stabil. Cuma kalau di belakang terlalu kaku ya kasihan penumpangnya juga gitu, menurut saya sih. Cuma kalau kalian mau buat sendiri, mau buat kebut-kebutan dan keluarga kan nggak masalah di belakang lebih kaku ya is oke, jalan aja. Tapi ini cukup enak, tenang, nggak berasa kayak Fortuner, berasanya kayak bawa mobil Innova yang berasanya tuh kayak mobil Innova yang nggak yang apa ya, yang standar juga lebih tenang daripada yang standar sih menurut saya. Ini excellent lah, oke, sangat worth it untuk stabilizer front lower depan daripada ultra racing untuk selera saya ya. Untuk selera saya. Nah jadi kesimpulannya untuk di bagian mesin ini kemarin lebih ke arah untuk pemeliharaan aja. Jadi mungkin nambah tenaga gimana sih enggak, cuma nambahin untuk refresh aja di bagian sistem pembakarannya, pokok pembakaran fuel sistemnya, lalu untuk olinya diganti semua supaya refresh kembali. Dan maksud saya untuk oli sih sebenarnya mungkin nggak terlalu signifikan lah, nambah tenaga atau nambah kestabilan enggak, tapi hanya perawatan. Nah kemarin saya nggak sempat bahas banyak tentang mesin di mobilnya karena kemarin nggak sempat ikut ngambil videonya, tapi katanya sih mobil ini cukup bersih, jadi EGR-nya juga bersih, lalu perawatannya juga oke, jadi intake-nya juga bersih, jadi mobil ini bisa tergolong lumayan terawat. Cuma memang di bagian brake pad, saya kemarin kan stoknya di Innova, nggak stok di Fortuner, jadi sih menurut saya untuk brake pad belum diganti dulu, padahal rencana pengen ganti. Jadi apa yang dilakukan kemarin adalah penggantian oli, lalu penggantian oil filter, lalu fuel filter, lalu ada satu tune up mesin yaitu purging, intake cleaning, sama bersih-bersih EGR. Nah itu kira-kira mesin ini ya lebih jadi berasa lebih halus aja. Untuk tenaga ya dikit banget lah nambahnya, karena memang bukan untuk ngincar tenaga tapi untuk ngerawat mesin. Untuk stabilizer saya cukup puas dengan stabilizer front lower ultra racing bagian depan, cukup nyaman. Jadi kalau misalkan punya sebuah Innova VRZ itu ketika Anda membeli kondisi bekas, semakin kilometernya sedikit, otomatis mobil itu ya makin bagus, ya makin bersih gitu. Nah ketika kalian ngambil VRZ yang dalam kondisi yang kilometernya lumayan tinggi itu, kalian bisa tune up seperti kemarin. Itu biasanya pembersihannya lebih menyeluruh,
Tapi kalau kondisi rendah ya tune up-nya lebih sedikit yang dilakukan seperti itu. Nah, jadi seperti itu untuk konten Fortuner ini. Kira-kira semoga-moga kontennya bisa jadi manfaat buat kalian yang lagi mau ngambil Fortuner VRZ, atau kalian yang udah pakai Fortuner VRZ dalam kondisi yang udah bekas dan kalian pengen refresh kembali juga, kalian bisa ikutin video seperti ini. Jadi gitu ya bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.